Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 8 SMP Negeri 1 Gunung Stoli bersama saya Ibu Safiria Daily SPD. Kita akan melanjutkan pelajaran kita dan pada saat ini kita akan masuk pada materi peluang. Sebagai kompetensi dasar adalah menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Dan sebagai indikatornya adalah mengidentifikasi konsep peluang empirik, mengidentifikasi konsep peluang teoritik, menentukan nilai peluang empirik suatu kejadian sederhana, menentukan nilai peluang teoritik suatu kejadian sederhana, memahami konsep ruang sampel, titik sampel suatu kejadian. Baik anak-anak, kita akan memulai. Peluang adalah kemungkinan terjadinya sesuatu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui peluang ini. Baik dalam mencari pekerjaan, di dalam melamar suatu pekerjaan kita akan mencari mana peluang yang lebih besar dan pada situasi-situasi yang lainnya. Nah, kita masuk pada peluang, ada dua, peluang empirik dan peluang teoritik. Kita mulai dari peluang empirik. Peluang empirik disebut juga frekuensi relatif. Merupakan perbandingan antara banyaknya kejadian yang dilakukan dengan banyaknya percobaan yang diamati dan dirumuskan. Peluang empirik adalah banyak kejadian per banyak percobaan. Contoh, suatu koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 40 kali, tentukan peluang empirik kemungkinan mata angka tersebut. Penyelesaian. Peluang empirik tadi adalah banyak kejadian per banyak percobaan. Maka peluang empirik angka, kita lihat tadi, muncul 40 kali dan banyak diadakan percobaan adalah 100 kali. Berarti 40 per 100 atau sama dengan 4 per 10. Kita sederhanakan lagi adalah 2 per 5. Itulah peluang empiriknya. Contoh yang kedua, sebuah koin dilempar sebanyak 100 kali. Jika mata koin angka muncul 48 kali, maka peluang empirik kemunculan mata koin bukan angka adalah. Jadi ingat ya, yang bukan angka. Maka peluang empirik bukan angka, kita tahu tadi mata koin angka muncul 48 kali. Jadi yang bukan angka adalah banyak lemparan dikurangi yang angka yang sudah ada. Berarti 100 dikurang 48 adalah 52. Jadi yang bukan angka muncul adalah 52 per banyak lemparan adalah 100. Sama dengan, bisa kita sederhanakan ini menjadi 13 per 25. Kita lanjutkan, kita masuk pada ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel atau kita singkat dengan S merupakan himpunan dari semua hasil percobaan yang mungkin terjadi. Sedangkan titik sampel merupakan anggota yang ada di dalam ruang sampel. Jadi titik sampel ini adalah bagian dari ruang sampel. Cara menentukan ruang sampel ada 3. Pertama adalah dengan diagram pohon, kedua dengan mendaftar, dan ketiga adalah dengan tabel.
Contoh, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan pertama ruang sampel, titik sampel bilangan genap, titik sampel bilangan prima, titik sampel bilangan komposit. Nah, dadu di samping ini, mungkin anak-anak kami pernah melihat dadu. Dadu ini ada 6 sisi. Nah, ini sisi yang kita lihat bagian ini ada 3 titik, ya, bermata 3. Yang di atas ini bermata 6, di sini bermata 5, berarti ada sebelah sini lagi nak ya. Jadi ada yang bermata 1, bermata 2, dan bermata 4 yang masih tersembunyi ya di bagian bawah sebelah sini dan di belakang. Nah, ruang sampel dulu, kita menentukan ruang sampel. Sudah kita pelajari tadi bahwa ada beberapa cara menentukan. Bisa dengan tabel, bisa dengan diagram pohon, bisa dengan mendaftar. Baiklah, kita selesaikan. Nah, sebelum dulu kita bahas, maka kita harus tahu apa itu bilangan prima. Karena yang ada di soal kita tadi adalah menanyakan bilangan prima pada pelemparan dadu. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya dibagi oleh satu dan dirinya sendiri, atau dengan kata lain yang hanya mempunyai 2 faktor. Ini contohnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Jadi yang penting di sini adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. Berikutnya adalah bilangan komposit. Adalah ya kebalikan dari bilangan prima. Bilangan komposit adalah bilangan yang pembaginya lebih dari 2. Ya, lebih dari 2. Jadi lebih dari 2 adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 dan seterusnya. Kenapa tidak termasuk 2? Karena 2 itu adalah hanya 2. Yang bisa membaginya adalah 1 dan dirinya sendiri. Jadi mulai dari 4 ya, bilangan komposit. Maka kita selesaikan. Nah, diketahui sebuah dadu dilempar sekali. Ya, hanya sekali dilempar. Nah, ruang sampelnya. Nah, pada pelemparan sebuah dadu, kemungkinan yang muncul ini dia. Kalau kemungkinan yang muncul ada 6 kemungkinan, yaitu kalau bukan mata 1, bisa juga mata 2, atau mata 3, atau mata 4, 5, atau 6. Seperti ini muncul angka 6. Maka ruang sampelnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jumlah ruang sampelnya adalah 6. Berikutnya adalah titik sampel bilangan genap. Nah, bilangan genap di sini kita lihat dari ruang sampel ini mana bilangan genap. Berarti 2, 4, dan 6. Maka kita tulis di sini titik sampelnya yang bilangan genap kita singkat dengan G adalah 2, 4, 6. Banyaknya titik sampel G ada 3. Berarti 1, 2, 3. Ada 3 buah. Ada 3 buah ya. Berikutnya adalah titik sampel bilangan prima. Bilangan prima tadi sudah kita pelajari adalah yang mempunyai 2 faktor. Mempunyai 2 faktor berarti 1 tidak termasuk. 2, 3, 5. 2, 3, 5 berarti jumlah titik sampel bilangan prima ada 3. Karena ini 1, 2, dan 3 di sini. Seterusnya bagian D, titik sampel bilangan komposit. Bilangan komposit tadi adalah yang lebih dari 2 faktor, berarti 4 dan 6. Berarti banyak titik sampel bilangan komposit yang kita singkat dengan K, itu nama himpunannya, sama dengan ada 2 buah, yaitu 4 dan 6. Contoh kedua, pelemparan sebuah koin. Ini koinnya yang muncul
Ini adalah ruang sampelnya. Kalau bukan angka, maka gambar. Hanya dua kemungkinannya. Kalau bukan angka, maka gambar. Maka kita singkat angka dan gambar menjadi A dan G. Jadi, jumlah ruang sampelnya sama dengan 2 pangkat N. Nah, untuk lebih mudahnya pakai rumus 2 pangkat N. 2 pangkat berapa kali dilempar. Ya, berapa buah koinnya. Ya, berapa buah koinnya. Hanya 1, berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, contoh 3, pelemparan 2 koin. Nah, ini koinnya 2 buah. Oke, kita lihat. Nah, kemungkinan yang muncul karena ada 2 buah koin, bisa saja pemunculan pertama adalah angka-angka. Baru di sini contohnya angka gambar. Gambar angka. Atau keduanya seperti ini, gambar-gambar yang muncul. Jadi, jumlah ruang sampelnya adalah 2 pangkat N atau 2 pangkat 2 sama dengan 4. Contoh keempat, tentukan ruang sampel jika 3 buah uang logam dilempar ke atas dengan cara pertama diagram pohon, mendaftar, dan tabel. Ini semakin banyak koinnya, ya, semakin banyak uang logamnya. Maka pertama dengan cara diagram pohon. Nah, tadi ada 3 buah uang logam. Maka seperti ini. Ada 2 kemungkinan ya, kalau bukan angka gambar, tidak ada kemungkinan lain. Pada uang logam pertama muncul angka. Nah, mungkin pada uang logam yang kedua muncul angka atau gambar. Hanya 2 kemungkinan, angka atau gambar. Lalu, koin yang ketiga, ada 2 kemungkinan lagi, pasangan angka. Bisa di sini angka, bisa gambar. Begitu juga selanjutnya, di sini gambar, pada koin kedua udah ada angka, lalu pada koin kedua gambar. Ada 2 kemungkinan lagi di sini, adalah angka dan gambar. Nah, maka ini hasilnya angka, 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 ini dia. Lalu angka, angka, gambar. Lalu angka, gambar, angka. Dan angka, gambar, gambar. Selanjutnya, kemungkinan lain sudah ada 4. Selanjutnya adalah mata uang pertama adalah gambar. Mata uang kedua ada 2 kemungkinan. Bisa angka, bisa gambar. Nah, mata uang yang ketiga, 2 kemungkinan lagi. Angka atau gambar. Nah, begitu juga yang gambar. Nah, bisa angka atau gambar. Maka ini gambar, angka, angka. Gambar, angka, gambar. Gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, gambar. Ini dia. Nah, kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ruang sampelnya ada 8. Kita lanjut ke jumlahnya ada 8 ya. Ruang sampel 3 buah uang logam adalah 8, atau karena logamnya ada 3 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Baik, dengan cara mendaftar. Dengan cara mendaftar, ini dia. Angka bisa pada koin pertama angka, juga kedua, ketiganya sama-sama angka. Angka gambar, angka, dan seterusnya sampai gambar-gambar. Ini namanya dengan cara mendaftar. Dengan cara tabel, maka 2 buah uang logam. Kalau ada 2 buah seperti ini, logam 1 bisa muncul angka, bisa gambar. Logam kedua, angka dan gambar. Kita tidak langsung ke 3 uang. Nah, kita lihat hasilnya. Kalau logam pertamanya angka, logam keduanya juga angka. Lalu angka, gambar. Lalu gambar,
angka, lalu gambar-gambar. Baru hasil ini, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar, kita masukkan pada tabel berikutnya. Ini untuk 3 uang logam. Nah, ini hasil yang pertama tadi, logam 2 dan 3 yang di sebelah tadi, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Maka kita masukkan 1 logam lagi. Kemungkinannya angka dan gambar. Maka ini hasilnya angka-angka angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, dan angka gambar gambar. Selanjutnya gambar angka-angka, gambar angka gambar, dan gambar gambar angka, dan gambar gambar gambar. Jadi ruang sampel 3 buah uang logam adalah 8 atau NS sama dengan 2/3 sama dengan 8. Baik anak-anak, kita lanjutkan contoh yang kelima. Titik sampel 2 buah dadu adalah. Nah, tadi sudah kita bicarakan 2 buah dadu. Ya, ada yang kita katakan dadu pertama. Pada dadu pertama bisa muncul mata 1, mata 2, mata 3, mata 4, mata 5, mata 6. Begitu juga dadu yang kedua. Ya, tidak ada mata 7 ya anak ya, karena hanya sampai 6. Ya, mata dadunya sampai 6. Nah, titik sampelnya, kalau dadu pertama 1 mata dadu, kemungkinan juga mata dadu kedua 1. Atau 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, dan seterusnya sampai 6. Maksudnya di sini dadu pertama yang muncul kemungkinannya adalah mata dadu 1. Lalu dadu keduanya kemungkinan muncul mata dadu 1. Atau kalau kita lihat di sini 4, 3. Nah, ini mata dadu pertamanya adalah mata dadu yang pertama, dadu keduanya adalah 4. Mata dadu pertamanya adalah 3, berarti 4,3. Ya, jadi jumlahnya semua ini bisa kita jumlahkan adalah 6 kali 6 sama dengan 36. Jadi titik sampel 2 buah dadu kembar, maksudnya kembar ini sama-sama. Nah, ini dia 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Ya, ada 6 buah. Yang berjumlah 2, ini dia 1, 1. 1 tambah 1 kan 2. Yang berjumlah 3, ini dia 1, 2, dan 2, 1. Yang berjumlah 4, nah ini ada 3 buah. Berjumlah 5, ini 4, 1. Berjumlah 5, 4, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 4. Ada 4 buah. Yang berjumlah 6, ini dia 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, dan 1, 5. Berjumlah 7 adalah 6, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, dan 1, 6. Berjumlah 8 juga, ini dia berjumlah 8, ada 5 buah. Lalu yang berjumlah 9, 1, 2, 3, 4, ada 4 buah. Berjumlah 10, ini ada 3. Berjumlah 11, titik sampelnya 6, 5, 5, 6. Ada 2. Berjumlah 12, hanya 1, yaitu 6,6. Nah, itulah tadi peluang empirik. Sekarang kita masuk pada peluang teoretik. Nah, untuk peluang teoretik, peluang A sama dengan jumlah A per NS. Ya, kejadiannya. Atau keterangannya, PA adalah peluang kejadian A, NA banyaknya kejadian A, dan NS banyaknya ruang sampelnya. Ya, ini ya peluang A sama dengan banyak kejadian A per banyak ruang sampel. Contoh, seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu.
peluang teoretik muncul mata dadu kembar dalam pengundian tersebut adalah. Maka ini ada 2 buah dadu, dadu biru dan dadu merah. Maka peluang teoretik muncul mata dadu kembar. Maksudnya sama-sama mata dadu yang muncul. Kalau di biru 2, di merah juga 2, atau 1, 1, 2, 2 dan seterusnya. Maka kita lihat N kembar adalah ada 6, yaitu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Ada 6 buah. Nah, banyaknya ruang sampel ada 36. Maka P kembar, peluang kembar adalah N kembar per NS. Nah, banyaknya kejadian kembar per banyaknya titik sampelnya, ruang sampelnya. Maka 6 per 36 sama dengan 1 per 6. Jadi peluang teoretik muncul mata dadu kembar adalah 1 per 6. Nah, ini adalah peluang teoretik. Berbeda dengan peluang empirik tadi. Ya. Kalau empirik tadi diadakan percobaan. Ini peluang teoretik dilihat dari banyaknya kemungkinan-kemungkinan. Ya. Oke, contoh kedua, seorang melakukan pengundian dengan menggelindingkan 2 dadu. Peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 8 dalam pengundian tersebut adalah. Mata dadu berjumlah 8. Ya, mata dadu berjumlah 8 tadi sudah ada di awal tadi, ada 5. NS-nya ada 36. Maka peluang muncul mata dadu berjumlah 8 sama dengan 5 per 36. Ini dia ya. Jadi peluang teoretik muncul mata dadu berjumlah 8 adalah 5 per 36. Contoh ketiga. Sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 6 kelereng kuning, dan 9 kelereng hijau. Sebuah kelereng diambil dari kantong tersebut. Peluang terambilnya kelereng kuning adalah. Nah, banyaknya yang kuning kita lihat, yang kuning ada 6. Ini dia 6. Jumlah kelereng semuanya adalah 5 ditambah 6 ditambah 9 sama dengan 20. Jadi ini jumlah kelereng semua NS adalah 20, yang kuning ada 6. Karena yang ditanyakan peluang terambilnya kelereng kuning. Maka peluang terambilnya kuning adalah banyaknya yang kuning per jumlah semua, yaitu 6 per 20, atau ini sama dengan 3 per 10. Jadi peluang terambilnya kelereng kuning adalah 3 per 10. Nah, ini ada kuis. Yang pertama, pada pelemparan 2 buah dadu, kejadian muka dadu berjumlah 5 adalah. Ini pilihan gandanya. Nah, kita lihat yang berjumlah 5. Yang berjumlah 5 di sini 1, 4. Berarti 1 tambah 4, 5. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 1, 5. Nah, di sini 5 juga, tapi tidak ada 0. Ya, pada mata dadu tidak ada 0 ya. Jadi ini salah bagian B. Yang bagian C 1 tambah 1, 2. Jadi dia tidak berjumlah 5. Begitu juga bagian D. Jadi yang benar adalah bagian A. Yang kedua, sebuah koin dilempar sekali. Peluang muncul angka adalah. Nah, koin ada 2 kemungkinan. Kalau bukan angka, maka gambar. Maka peluang muncul angka itu sama dengan peluang muncul gambar. Ya, jadi hanya 2. Berarti kalau hanya angka 1, 1 dan ruang sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Berarti 1 per 2. Ini dia. Yang ketiga, 13 kartu diberi nomor 1 sampai 13. Kartu-kartu tersebut dikocok kemudian diambil 1 kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu bernomor genap adalah, ingat 1 sampai 13 ya. Jadi peluang terambilnya kartu bernomor genap adalah, kita lihat ya Nak ya.
yang bernomor genap. Berarti yang bernomor genap itu 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi ada 6 ya yang bernomor genap. Dan banyaknya kartu ada 13. Berarti 6/13. Itu adalah peluangnya. Selanjutnya, ibu membeli telur puyuh sebanyak 500 butir. Ternyata 40 butir telur pecah. Jika sebutir telur diambil secara acak, peluang terambilnya telur pecah adalah. Jadi ibu mengambilnya secara acak tanpa memilih-milih. Maka peluang yang terambil itu adalah telur pecah sama dengan 2/25, 20/23, 2/12, dan 12/23. Kita lihat, ini ada 40 butir telur, ya, karena yang diambil adalah peluang terambil telur pecah. Yang telur pecah 40, berarti 40/500. Ini bisa disederhanakan, dibagi 20 menjadi 2. 500 dibagi 20 sama dengan 25, berarti 2/25. Kuis yang kelima, sebuah kotak berisi 15 kelereng hitam, 12 kelereng putih, dan 25 kelereng biru. Jika sebuah kelereng diambil secara acak, maka peluang terambilnya kelereng putih adalah. Nah, kita tandai mana kelereng putih. Ada 12 kelereng. Lalu ada 15 kelereng hitam, 12 kelereng putih, dan 25. Kita jumlahkan 15 tambah 12 adalah 27. Ditambah 25 adalah 52. Maka ini yang kelereng putih adalah 12/52. Nah, 12/52 adalah, ini kita bagi 4, 12 dibagi 4, 3, 52 dibagi 4 adalah 13, berarti 3/13. Nah, demikianlah materi kita anak-anak, dan sebagai latihan silakan dikerjakan uji kompetensi 10 halaman 302 sampai dengan 308, nomor 1 sampai 20. Dan silakan dikerjakan, difoto dan dikirimkan ke ibu, ya. Demikian saja, semoga anak-anak kami semua bisa memahami apa yang telah ibu sampaikan, dan tugas ini bisa diselesaikan dengan baik dan kirimkan di WA ibu. Terima kasih. Ya Ahow.